Baik, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Angelina Advensa Bungkang, NIM 1803030128, mahasiswi Sosiologi semester 6 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tugas review saya yang ketiga dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Hak Properti di Rusia Pasca Soviet, Kekerasan, Korupsi, dan Tuntutan Hukum. Yang pertama ada kekerasan, korupsi, dan permintaan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Sebagaimana diakui sejak karya rintisan Macau Lilai pada tahun 1963, banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegakan hukum hanya sebagai upaya terakhir. Lebih memilih untuk menyelesaikan konflik berdasarkan hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari institusi hukum formal dan memilih strategi yang lebih jahat, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selama Demam Emas California tahun 1848 misalnya, Ambek menemukan bahwa kemampuan untuk menggunakan kekerasan adalah dasar dari semua hak milik. Dan oleh karena itu, setiap penambang membawa setidaknya satu senjata. Dalam pengaturan yang lebih kontemporer, De Soto mendokumentasikan berapa banyak perusahaan Peru yang mengandalkan perlindungan yang bersedia dijual oleh para pengganggu atau mafia lokal. Dalam perusahaan keamanan swasta Indonesia tidak hanya memenuhi tugas lebih membosankan dari menjaga tanah dan bangunan, tetapi juga berbagai layanan termasuk intimidasi dari saingan bisnis klien. Bahkan di beberapa ekonomi paling maju di dunia, perusahaan sangat bergantung pada paksaan swasta. Menurut analisis Milhaud dan West tentang Jepang, pengaruh kejahatan terorganisir terlihat jelas dalam kebangkrutan dan penagihan utang, pengembangan properti, penyelesaian sengketa, hak pemegang saham, dan keuangan. Dan di Rusia pasca Soviet, fokus utama buku ini, kekerasan pada tahun 1990-an, mencapai proporsi sedemikian rupa sehingga sekitar manajer melaporkan secara pribadi menghadapi paksaan atau ancaman cedera fisik dalam menjalankan bisnis. Selain kekerasan, perusahaan sering mengandalkan korupsi properti aman, memberikan pembayaran informal untuk negara dan pejabat dalam pertukaran untuk perlindungan atau untuk serangan terlarang terhadap petitor swang. Menemukan bukti di Cina tentang seluruh biro atau pemerintah yang menetapkan kebijakan, praktis dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta dengan berbagai cara legalitas. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini bertahan tanpa batas atau paling banter berkembang ke arah formalitas selama bertahun-tahun seiring dengan modernisasi masyarakat secara bertahap. Namun di tempat-tempat yang tidak terduga,
Dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Bertentangan dengan stereotip yang terus-menerus mengenai pelanggaran hukum, kapitalisme Rusia pasca Soviet adalah salah satu tempat yang tidak terduga ini. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini bertahan tanpa batas, atau paling banter berkembang ke arah formalitas selama bertahun-tahun seiring dengan modernisasi masyarakat secara bertahap. Namun, di tempat-tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Bertentangan dengan stereotip yang terus-menerus mengenai pelanggaran hukum, kapitalisme Rusia pasca Soviet adalah salah satu tempat yang tidak terduga ini. Yang pertama ada teka-teki. Terkemuka sarjana hukum telah menekankan bahwa perusahaan penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga-lembaga hukum formal, sedangkan perusahaan penggunaan pengadilan dan penegakan hukum menginvestasikannya kembali kekuatan lembaga-lembaga formal, efektivitas, dan relevansi. Jika ini benar, strategi perusahaan untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pengembangan supremasi hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Penjelasan sederhana yang menggoda akan menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan kekerasan dan korupsi ketika negara lemah dan bergantung pada lembaga hukum formal ketika kapasitas hukum negara meningkat. Tetapi, contoh yang dibahas di atas menunjukkan bahwa perusahaan secara teratur melakukan kekerasan dan korupsi tidak hanya di negara bagian berkapasitas rendah, tetapi juga di negara bagian dengan tingkat kapasitas yang wajar. Konsekuensinya, kapasitas hukum negara paling banyak dapat berfungsi sebagai penjelasan parsial. Bahkan, lebih aneh adalah bahwa dalam kasus-kasus seperti Rusia pasca Soviet, perusahaan memobilisasi sumber hukum, bahkan efektivitas lembaga hukum diragukan, dan pada kenyataannya, bahkan ketika negara pejabat sendiri menimbulkan ancaman besar bagi keamanan properti. Selama periode di mana perusahaan Rusia semakin meningkat, beralih ke lembaga hukum formal, banyak pengamat bersikeras yang pasti penggunaan pengadilan oleh beberapa perusahaan melibatkan penyalahgunaan lembaga hukum formal, tetapi dibahas, strategi hukum non-korup telah menjadi umum daripada strategi mengandalkan korupsi. Yang berikut ada argumentasi. Dengan membawa peran perusahaan dalam pengembangan efektivitas, lembaga untuk latar depan buku ini menawarkan jelas diferen arah dari penelitian yang paling ada hak milik. Ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan dan sarana bahwa lembaga untuk melindungi hak milik sangat penting untuk pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua studi yang menonjol hak milik bagaimanapun berusaha untuk memahami keamanan properti dengan menganalisis kondisi di mana penguasa dan pemerintah mengembangkan efektivitas lembaga. Buku ini memberi teori permintaan kelembagaan dan kerangka kerja yang terintegrasi pasukan dan permintaan sisi keamanan properti. Pertama, di sini berpendapat bahwa meskipun kurangnya kapasitas hukum negara dan menghambat penggunaan hukum oleh perusahaan, peningkatan kapasitas seringkali tidak meningkatkan kesediaan perusahaan untuk menggunakan lembaga hukum formal. Pasukan kelembagaan, dengan kata lain, tidak secara otomatis menciptakan permintaan kelembagaan. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwa peningkatan ketergantungan perusahaan pada lembaga hukum formal sering terjadi tanpa adanya peningkatan kapasitas hukum negara. Dalam kasus tersebut, dua faktor selain kapasitas hukum negara sangat menentukan apakah perusahaan memanfaatkan kekerasan dan korupsi atau apakah perusahaan beralih ke hukum. Prerelevansi hambatan sisi permintaan untuk menggunakan lembaga hukum formal dan efektivitas strategi ilegal untuk mengamankan properti. Hambatan sisi permintaan adalah perilaku keyakinan di tingkat perusahaan dan individu yang mengarah para pelaku ini untuk menghindari lembaga hukum formal. Yang terakhir ada kontribusi. Melalui analisis empiris dari peran kekerasan korupsi dan hukum dalam perlindungan hak-hak properti di Rusia pasca Soviet, buku ini offers yayasan yang lebih luas menjadi beberapa baris menekankan penyelidikan dalam politik perbandingan kontemporer dan ekonomi politik. Sedangkan pentingnya aturan hukum dan properti khususnya untuk pembangunan ekonomi dan politik secara luas diakui, masih belum jelas mengapa institusi-institusi untuk melindungi hak milik tetap efektif di sebagian besar dunia. Dengan menekankan sisi permintaan dari pengembangan kelembagaan dan dengan menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan institusional, buku ini memberikan perspektif baru tentang dasar-dasar kelembagaan hukum. Berbeda dengan penekanan buku ini pada strategi bagaimana perusahaan untuk melindungi properti dapat menghambat atau mempromosikan institusional efektivitas, studi yang ada paling berpengaruh memeriksa insentif penguasa untuk memfasilitasi atau merusak keamanan hak milik. Studi ini menemukan bahwa lembaga-lembaga untuk melindungi properti akan lebih mungkin untuk mengembangkan ketika penguasa berharap untuk tetap berkuasa untuk jangka panjang, memiliki efektif teknologi untuk memantau, dan pajak aset mengharapkan kekuasaan mereka untuk tetap bertahan hidup. Destabilisasi yang dapat menyertai ekonomi. Pembangunan dan bergantung pada keterampilan atau sumber daya warga negara. Namun meskipun kontribusi yang cukup besar ini, literatur untuk pemahaman kita tentang hak milik, pendekatan sisi penawaran, wawasan lengkap karena gagal untuk menjawab pertanyaan mendasari dari ketika perusahaan beralih ke lembaga hukum formal untuk properti protek daripada menggunakan kekerasan dan korupsi. Demikian yang bisa saya presentasikan.
Sekian dan terima kasih.